Oke, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Aku kali ini lagi sama Wak Nare ya. Aku undang ke sini. Oke. Kita sebut saja beliau Sam Narendra. Oke. Terima kasih. Tak panggil Sam Nare ya. Boleh, sangat boleh sekali. Oke, langsung aja ke intinya ya Sam Nare. Oke. Aku sebagai pelaku seni jaranan khususnya di area Malang. Oke. Kan Sam Nare juga beberapa kali sudah kita sering ketemu ya. Pak izin untuk angkat kaki ya Pak ya? Oke, boleh, silakan. Gak apa-apa ya Pak? Kosong pantai ya? Oke. Pantai los ya. Siap. Malang kok. Nah, jadi aku akan sedikit berbincang tentang keresahanku sebagai pelaku seni jaranan khususnya di daerah Malang ya. Oke. Aku pengen tahu dulu nih dari masyarakat yang awam. Aku bilang awam di sini karena mungkin beliau tidak tergabung langsung atau terlibat langsung di dalam sebuah pertunjukan kesenian kuda lumping atau jaranan. Aku ingin tanya nih ke Sam Nare. Sam Nare, karena Sam Nare di sini awam ya, aku anggap awam ya. Oke. Sangat awam sekali. Apa Sam Nare pernah kenal atau tahu dengan kesenian jaranan? Saya mempelajari itu juga sih sebenarnya dalam salah satu riset saya. Oke. Untuk kesenian jaranan. Jadi sedikit banyak saya sebagai katakanlah nih, saya bukan penggiat di sana tapi saya cuman penyuka atau periset jatuhnya ya untuk di kesenian jaran kepang. Itu salah satu masuk dalam salah satu riset saya sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu riset dalam hal apa ini? Kalau saya lebih, ini sebenarnya awalnya memang sebuah hobi. Cuman mungkin nggak banyak orang yang bisa memahami, bukan memahami tapi untuk mengerti aja ya Pak ya. Jadi saya adalah salah satu hobi saya, maksudnya saya sangat menyukai metafisika, saya menyukai spiritualitas, dan mungkin kalau pernah dengar itu tentang esoterik atau ilmu atau informasi data-data yang tersembunyi di bumi ini. Saya itu salah satu hobi saya atau hal yang saya sukai. Saya suka menyelidiki, suka belajar tentang itu semua. Jadi soal metafisik, soal spiritualitas, soal esoterik, soal konspirasi atau apapun, saya meriset di bidang situnya. Ini mungkin menjadi perbincangan menarik karena ada satu poin dalam perbincangan kita pada hari ini tuh yang aku pengen ini kita bisa brainstorming dan bertukar cara pandang atau cara berpikir terkait dengan seni jaranan khususnya di Malang Raya. Oke, poin pertama yang aku pengen bincangkan dengan Sam Nare sebagai penikmat, aku bilangnya ya. Kita bilang penikmat aja. Kita bilang penikmat seni jaranan. Poin pertama adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekitar kita itu banyak orang-orang atau masyarakat yang mungkin tidak bisa menerima kehadiran seni jaranan, sebuah pertunjukan jaranan. Alasannya ada beberapa macam, mulai dari alasan yang mungkin menyangkut dengan agama tertentu, mungkin melanggar dari agama tertentu, atau mungkin melanggar norma atau adat tertentu, atau mungkin dengan stigma-stigma negatif. Nah, apakah Sam Nare juga menemukan fenomena yang sama untuk poin pertama itu? Sangat, ini kalau saya bilang akhirnya sangat amat umum terjadi ya di era sekarang. Maksudnya kita karena kita dalam tanda kutip dibatasi oleh katakanlah agama atau ideologi dogmatis seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita balik lagi untuk masalah jaran kepang kan ini adalah sebuah budaya yang diciptakan selain untuk entertain. Salah satu sisi lainnya adalah untuk ritual. Nah, ritual ini pun juga sebenarnya kalau kita ngomong soal agama
ini pun juga sama juga untuk mengekspresikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya semuanya juga sama kalau menurut saya, tapi memang fenomena yang Pak Idar itu tadi bilang sangat umum terjadi di era seperti ini memang. Ya aku kalau dari saya pribadi saya tidak akan menyalahkan atau tidak akan ngejudge apapun. Gitu. Itu paradoks sih. Maksudnya gini, benturan itu sering kali terjadi, apalagi kalau kita bicaranya di faktor agama ya. Betul. Tapi kita nggak akan membicarakan lebih jauh. Nah, kita hanya coba mengkonfirmasi kalau Samnare di sekitarnya itu juga menemukan fenomena yang sama. Betul. Nah, terus poin kedua, kita bicara tentang kalap. Kalap atau ndadi dalam satu struktur utuh dari pertunjukan jaran kepang atau jaranan atau kuda lumping. Aku ingin kita bisa sharing cara pandang dari Samnare seperti apa, cara pandangku seperti apa. Apa ini enaknya dimulai tekan sampai apa aku sih? Cara pandang untuk kalap itu apa, dan dalam sebuah pertunjukan jaranan itu fungsi atau pengertiannya seperti apa? Ini dari gini aja. Mungkin bisa Pak Idar jelaskan dari sudut pandang Pak Idar dulu. Aku ditembak di sini. Ya boleh, monggo. Karena saya hanya menyuka, Pak. Saya tidak mendalami itu, tapi saya mempelajari. Jadi sudut pandang saya sebagai pelaku seni jaranan, saya bahasakan secara sederhana saja. Jadi kalap itu pernah aku dengar dari beberapa sumber atau literasi secara lisan, tapi secara lisan melalui sesepuh-sesepuh. Kalap itu berarti kalebu. Bahasa Jawa ya, Pak? Ya, kalbu. Jadi kalau sudah bilang kalbu itu adalah sebuah kemurnian istilahnya. Nanti bisa teman-teman mungkin bisa juga mencerna ya di rumah ya. Kalbu, kemurnian. Opo iki. Nanti seiring berjalannya waktu perbincangan kita nanti akan teman-teman akan menemukan getarannya dan bisa menyimpulkan pengertiannya secara masing-masing. Jadi gini, aku kasih gambaran kalap dulu. Kondisi ketika seseorang kalap dalam sebuah pertunjukan jaranan itu adalah, aku nggak bilang kesadaran yang hilang. Aku bisa bilang kalau itu adalah kesadaran total. Jadi posisi mata terpejam, telinga ini mendengar mungkin sekitar 10-15%, tapi itu tidak bisa diingat. Kemudian ada something yang mungkin tidak bisa dijelaskan, tapi aku yakin itu bukan bentuk entitas atau apa, enggak. Mungkin ada satu proses di dalam tubuh kita yang menjadikan kita itu kayak yang awalnya berani jadi 4 kali lipat lebih berani. Yang awalnya menginjak lek ngarani mowo ya, arang panas itu. Ya. Bara api. Iya, kalau kita kondisi gini pasti berpikir. Kalau itu enggak, los dol. Nah, itu kalau pengertian kalap dari aku dibahasakan sederhana itu seperti itu. Jadi ada momen di mana kita itu benar-benar merasakan bahwa kita sadar total. Akhirnya kita bisa memaksimalkan semua potensi yang kalau kita dalam kondisi saat ini kita nggak bisa melakukan. Nah, beda dengan dadi. Nah, kalau dadi itu mungkin aku nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, tapi dadi itu yang jelas adalah kondisi seseorang yang kerawuhan ya. Kalau bahasa Jawa kerawuhan atau kerasukan. Betul. Nah, kalau kalap, contoh kecil, pemain gitar yang terlalu asik dengan permainannya sehingga dia sampai merem. Sekarang gini, dengan banyak kotak itu, merem ini kayak visualnya nggak ada ya, Pak? Nah, nggak ada visualnya. Untuk pandangannya hilang, dimatikan dalam tanda kutip. Iya, kan otomatis gak ketok kan? Tapi kenapa dia bisa main dan bisa sangat menikmati? Itu adalah
menurut ini ya pandanganku dan beberapa sumber yang aku pelajari, ya kalap itu bentuknya seperti itu contohnya. Oke. Nah, oke. Sekarang ini kalau kalap ini terjadi di beberapa jaranan atau kuda lumping. Ada juga beberapa momen penari atau pemain kuda lumping itu juga kerasukan juga ada beberapa banyak. Jadi kalau untuk kalap sendiri, aku pengen menanyakan hal ini ke Samnare, Oke. dari sudut pandangnya Samnare. Sebenarnya kalau kita ambil ininya ya Pak ya, apa namanya? Kita ambil konseptualnya secara esensinya, sebenarnya kalau yang Pak Idot ini tadi bilang kalap, itu sebenarnya kita sangat amat bisa melakukannya sehari-hari. Dalam arti begini, kalau kita ngomong tentang spiritual ya Pak ya, kalau atau mungkin bahasa spiritual atau bahasa esoterik, itu adalah nama mungkin sering banget Pak Idot ini pernah dengar soal meditative state. Oke, ya, pernah. Di fase meditatif. Fase meditatif itu sebenarnya adalah di mana kita align atau kita sejajar jiwa sama diri kita. Dalam arti kenapa tadi contohnya adalah ketika ada pemain gitar yang sampai merem-merem, yang benar-benar kalau kita biasanya melakukan ibadah agama itu biasanya sampai khusyuk. Oke, khusyuk. Itu sebenarnya konsepnya sama. Maksudnya gini, kalau aku setuju dengan omongannya Pak Ido tadi soal kalap itu adalah kalbu atau mungkin serapan bahasa ya Pak ya jatuhnya ya. Kalap adalah kalbu yang maksudnya akhirnya kita menjadi lebih sadar. Kesadaran kita melebar atau bersatu dengan alam, Betul. bersatu dengan Tuhan. Yang dimana dari segi psikologi pun juga manusia ini basicnya adalah kita bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita tidak ngomong soal kerauhan dulu ya Pak ya. Oke, iya. Kalap dulu. Oke, yang kalbu yes, ini tadi. kalap. Nah kalbu ini kan sebenarnya kita jadi satu sama jiwa kita. Yang akhirnya kenapa ada orang yang dapat inspirasi, kenapa orang yang bisa main kayak tadi Pak Idot bilang, walaupun merem matanya nggak ngelihat, tapi dia bisa menyatu dengan gitarnya. Itu kan fase meditatif. Maksudnya kita tidak akan terbatas soal indera kita. Kita mempunyai kesadaran yang luas, yang lebih. Akhirnya kita bisa menciptakan karya-karya yang divine, kalau aku bilang yang murni. Kalau kerauhan itu mungkin ranahnya akan beda lagi. Itu pun juga ada. Sebenarnya itu juga sains sekali kok. Bukan sesuatu yang pseudo science kalau orang bilangnya, atau sains yang remang atau yang samar. Sebenarnya itu sains semua. Jadi begitu kalau menurut saya. Tapi yang saya pelajari dan dari literasi yang referensi dan literasi yang saya pernah baca dan yang pernah saya dapat. Oke. Apa ya? Kita hampir ada benang merah di antara kedua pendapat kita tadi. Betul. Kalau dari pemahamanku sendiri sih, aku juga pernah dalam kondisi kalap. Oke. Badan segede aku ini nggak mungkin bisa salto. Oke. Nah, itu kayak nggak masuk akal. Nggak latihan, nggak moro-moro salto itu. Jadi enteng ya, Pak ya? Terus karo. Tapi aku yakin itu adalah suatu power tersembunyi yang kayaknya itu kita harus gali. Betul. Aku setuju dengan itu Pak. Karena tiap manusia pasti punya setiap entitas, setiap manusia ini kan unik Pak. Jadi manusia itu punya namanya super power atau supranatural. Super power. Super power atau hidden power. Nah, iya. Yang kita harus unlock. Oke. Dalam arti kita harus buka gemboknya sampai akhirnya itu keluar. Ini akan akan menyambung ke yang kita bahas tadi tentang kalap atau meditative state. Nah, itulah pentingnya apa ya awak dhewe iki iso melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi. Ketemu orang baru, kalau dia asik diajak ngobrol, tanya pendapatnya, ngono loh. Jadi kita bisa
mulai melihat kalap ini sendiri dari beberapa sisi. Kita nggak membatasi rezeki. Pak, ya. Nah, itu. Oke. Nah, untuk poin ketiga nih. Ini juga literasinya dari sumber secara lisan. Oke. Kalau sumber secara tertulis sih mungkin nanti teman-teman bisa cek sendiri di Banyak ya di Google. e-book, PDF, jenis-jenis skripsi dan penelitian banyak banget. Kalau ini adalah aku pernah dapat dari salah satu sumber di Kediri. Jaran kepang itu, jaran itu berasal dari kata ajaran. Oke. Bukan kuda ya Pak ya? Iya, kalau secara Jawa, bahasa Jawa maksudnya. secara harfiah Ya. jaran itu adalah kuda. Okay. Nah, kenapa dia dinamakan jaran kepang? Karena orang Jawa ini kan sering banget bersinggungan dengan simbol-simbol dan perumpamaan-perumpamaan. Betul. Nah, jadi jaran itu berasal dari kata ajaran, kemudian kepang. Okay. Kep itu kep, sebenarnya dibaca kep, kekepen. Kekepen itu rengkuhlah. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan suatu ajaran, rengkuhlah. Kekepen, pang itu lan panggio. Panggio itu temukan. Jadi setelah kamu mendapat ajaran, rengkuhlah, pelajari, dan kemudian kamu akan menemukan sesuatu di situ dulu. Asik loh ini, Chan. Iya. Aku, sowan. Jadi orang dulu itu kayak apa ya? Ketika membuat nama ini tulinan numpak dek ini itu dijenengi jarannya Bang, ajaran kekepen lan panggio. Kayak asik. Jadi dikekep di sini bukan berarti attach ya Pak ya, maksudnya ya. Bukan berarti keterikatan ya Pak ya, tapi lebih ke rangkullah, pelajarilah, pahamilah. Kalau diterjemahkan secara harfiah sih kekepen ini ke rangkulah. Tapi mungkin Samnare punya persepsi lain juga nggak apa-apa. Kalau aku setuju dengan itu tadi, literasinya mungkin kita nggak akan bisa bilang itu benar atau salah. Oh iya. Karena ini memang salah satu yang ini buah pikiran manusia atau buah pikiran nenek moyang kita. Harta karun loh itu. Betul. Jadi kalau menurut saya, aku setuju dengan itu tadi. Jadi memang orang Jawa, nenek moyang kita sebenarnya nggak cuma orang Jawa, tapi banyak orang leluhur kita itu sebenarnya memakai simbol atau memakai kiasan untuk sama kayak Bible atau kitab-kitab yang ada di agama-agama manapun, dia pasti main simbol. Itu adalah salah satu buah pikiran manusia. Tujuannya adalah untuk menemukan, jadi anak cucunya itu biar bisa melihat esensi. Jadi katakanlah yang kita tahu sekarang ya, kita ngobrol soal global dulu ya. Yang sekarang kita konsumsi ya, itu kan sekarang cuma mentahnya. Oke. Mentah-mentah tulisan apa kita tahu. Banyak, maksudnya enggak semua, maksudnya cuman di era sekarang sangat amat banyak sekali informasi atau data yang kita download atau kita serap atau kita konsumsi secara mentah-mentah. Sedangkan ini pun masih mengandung esensinya tadi. Nah, itulah kenapa leluhur kita, nenek moyang kita di seluruh dunia itu kenapa menggunakan simbol atau kiasan-kiasan. Salah satu tujuannya lagi adalah kalau di esoteris atau mungkin konsep jiwa, sebenarnya ini tidak melanggar kehendak bebas, Pak. Ada yang namanya kehendak. Jadi tiap anak cucunya itu masih bisa memilih ini akan maknanya ini sebagaimana. Bukan kita diarahkan. Karena untuk diarahkan sebenarnya itu akan melanggar kehendak bebasnya tiap entitas. Jadi tujuannya adalah untuk itu. Kalau kita bilang sekarang era gelap, era peteng, era kehancuran, kita lihat dari sisi mana dulu? Kalau kita melihat dari sudut pandang positif, mungkin terlihatnya kehancuran, tapi bukan berarti kalau di Cina ada namanya burung phoenix, kematian and reborn, atau kelahiran kembali. Di jaran ketang pun ada, di kesenian Jawa pun ada, sangat banyak sekali. Di relief candi pun ada. Ini pernah dengar soal ini Pak, apa itu Linggayoni.
Oke. Linggayo ini kan salah satu untuk rebound sebenarnya, salah satu kiasan atau simbol untuk rebound. Bukan berarti porno ya atau gimana ya. Memang bentuknya seperti itu. Semua manusia memiliki hal itu. Normalnya. Iya sih normalnya. Karena itu memang konsepnya yang dibawa alam semesta yang memang dimiliki manusia untuk bisa berkembang biak. Bahkan hewan pun seperti itu. Yes. Itu biologis banget ya. Jadi memang Jawa ini kalau kita bilang bukan bermaksud meninggikan Jawa ya, tapi kita semua budaya-budaya yang ada di dunia ini sebenarnya kiasannya, simbolisnya ini akan menuju ke satu, yaitu untuk mendalami konsep divine oneness atau konsep kesatuan. Kalau menurut saya seperti itu. Yes. Pun jaranan pun juga sama loh. Ritual mungkin orang-orang bilang ritual atau apa, itu kan sebenarnya entertain untuk bisa mempersembahkan dalam tanda kutip untuk serve, untuk menampilkan gimana caranya dia bisa menghormati atau menyatu dengan Tuhan. Oke. Untuk ritual tadi ya. Iya. Ritual ini menarik karena gini. Kalau dari pemahamanku ritual itu adalah memang jadi satu kesatuan dengan struktur utuh penyajian satu pertunjukan kesenian Jaran Kepang. Oke. Nah, ritual itu sendiri juga kalau aku memahaminya ya simple. Jadi gini, mungkin ada banyak orang selain aku yang mencari-cari Oke. apa fungsi ritual, apa ini, apa itu, atau mungkin orang-orang yang berpandangan sempit dan melihat ritual hanya dari satu sisi. Oke. Ya, aku akan juga bisa menyimpulkan mereka, oh harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Kayak opor ritual ini berhala ini dan lain sebagainya. Kalau aku sih lebih ke itu adalah satu keindahan. Oke. Di mana ketika kakekmu mengajarkan ke kamu, kemudian kamu mengajarkan ke anakmu, tanpa harus membedah ada alasan apa di balik itu. Itu adalah satu keindahan. Contoh kecil, pernah tahu sekitar sumber air itu banyak ikan-ikan sampai bertumbuh besar. Kayak apa gak dicopok? Wong percaya lek iwak iku dicopok akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Negatif atau malapetaka. Ya. Loh, Kucukan ya, Pak ya. Jupuk ora apa-apa. Tapi keindahan sumber itu akan pudar, berkurang karena mungkin nggak ada ikan karena ekosistemnya. Nah, loh, itu bukan masyarakat kita yang bodoh. Justru itu adalah cara awak dewe iki memahami sebuah keindahan apa ya? Keindahan turun temurun sing lega loh rasanya. Kakekmu iso nang bapakmu nang saiki nang awak dewe, dan awak dewe masih iso njogo sampai engko nang anake awak dewe. Loh, itu sebuah keindahan apa ya? Apa lek ngarani ekspresi jiwa sing ayam piye yo? Iya. Nah, itu estetikanya. Nah, ini aku pengen bersuara ke orang-orang yang memandang ritual jaranan dan juga pertunjukan jaranan secara utuh itu hanya dari satu sisi. Jadi apa ya? Ya aku pengen itu sih. Terus poin keempat Pak Nari. Mungkin jadi poin terakhir ini. Dalam konsep jaranan khususnya Malang, itu kita juga mengenal konsep tridhatu. 3 warna utama. Di situ ada putih, merah dan juga hitam. Putih itu nama kudanya atau nama simbol kudanya, totemnya itu jurang penatas. Kemudian yang merah itu Soponyono, yang hitam itu Aryo Sejati. Pada penyimbolan atau simbolistiknya, maknanya adalah yang putih itu jurang penatas itu adalah fase di mana kita terhubung dengan dunia yang kita tidak bisa jelaskan secara ini. Aku tidak bilang dunia gaib ya. Aku tidak bilang dunia gaib. Banyak sekali mungkin dunia pikiran, dunia imajinasi atau
atau mungkin kesadaran yang belum sempat kita raih. Simbolnya adalah jurang penatas, itu adalah jembatan yang menghubungkan. Di sini ada jurang nih. Kalau kita mau mendapatkan kesadaran total, di sini ada jurang. Nah, jurang penatas inilah yang mencoba untuk menghubungkan kita. Nah, kemudian ada Sopo Nyono. Sopo Nyono itu sendiri adalah dilambangkan dengan merah. Merah itu adalah artinya kita ini manusia yang terbatas dalam konteks Fisik ya? darah dan daging, ya fisik. Jadi kita punya darah, kita punya daging. Jadi nggak mungkin kita bisa menembus tembok. Ya mungkin, cuman untuk saat ini enggak. Nah, contoh kasarnya ngono. Kemudian ada Aryo Sejati. Aryo Sejati itu adalah warnanya hitam. Makna yang aku dapat dari beberapa literasi itu, kalau disimpulkan, kamu adalah makhluk yang memiliki keunikan. Dan jangan melihat dari satu sisi. Misalnya Waknare ini gondrong, Samnare ini gondrong. Kok copet ini? Enggak begitu. Waknare ini gondrong. Apa yang ada di dalam diri Waknare? Nah, ada ciri khas apa? Nah, itu sing diarani Aryo Sejati. Nah, untuk konsep Tridatu ini, apakah dalam riset yang tadi Waknare bilang, Samnare bilang di dalam risetnya itu, apakah juga ada konsep Tridatu seperti ini? Sangat ada, itu sangat, bahkan ini yang saya pelajari, yang saya pahami ya, maksudnya dari India pun memang kita dari nenek moyang kita memang ada budaya dari India juga. Kalau pernah dengar soal Trimurti, Tri 3 juga artinya. Terus habis itu kalau kita ngomong soal agama lain pun juga dia membawa konsep tiga dalam arti begini Pak. Sebenarnya konsepnya sama yang Pak Idet jelaskan ini tadi, dengan yang jurang penatas, Sopo Nyono sama Aryo Sejati. Nah, sebenarnya tiga konsep ini melambangkan manusia Pak sebenarnya. Kalau di Bali ini contohnya, kalau putih, merah, sama hitam. Kalau putih kesucian, merah itu adalah fisik raga kita. Ini adalah lebih hitamnya, ini lebih ke konsep kejiwaan. Atau kita kalau di Jawa mungkin kita sering mendengar tentang guru sejati. Guru sejati atau diri sejati itu yang kita perlu, yang di Jawa ini kalau dalam ajarannya itu kita perlu terhubung dengan guru sejati kita, artinya jati diri kita. Bukan guru maksudnya yang yang mempelajari kita. Ya memang kita akan belajar, tapi kita menemukan benar-benar diri sejati kita. Kalau di spiritual namanya, atau di esoterik namanya, kita align dengan jiwa kita atau dengan diri sejati kita sama. Jadi kita jadi seutuhnya. Maksudnya kita tidak hidup di masa depan atau masa lampau. Kita hidup di sekarang. Sebenarnya sama tujuannya kita untuk, memang manusia itu terbatas secara fisik ya. Karena kita ngomong soal 3D atau 3 dimensi. Tapi kita belum kita yang sering kita tidak sadar, kita pun juga mempunyai konsep-konsep yang lain. Kita bisa melihat dari dimensi 1 sampai dimensi yang tidak terbatas pun juga sebaliknya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang kalau dewa pun juga ada 3. Di Yunani pun dewa intinya ada 3. Setelah itu di Arab pun ada 3. Maksudnya Mesir kuno ya, maksudnya sebenarnya ini salah satu perwujudan dari, ini simbolis bagaimana manusia hidup dan bagaimana manusia untuk mempelajari, mengalami, untuk belajar kembali ke Tuhan. Bukan Tuhannya, tapi Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Divine oneness. Kalau menurut saya semua agama itu sama. Jadi kita kalau Pak Idet tadi bilang kalau ada judge, yang maksudnya ini kayak ritual tadi contohnya, ini sebenarnya saya tidak menyalahkan. Saya sangat amat memahami, memaklumi, karena tiap orang kan fasenya beda-beda Pak.
tiap orang, dan kita juga harus respect dengan itu. Kita tiap manusia, tiap entitas pasti punya kehendak bebas maksudnya. Jadi menurut saya, kalau kita bilang, banyak orang bilang dunia ini lagi mengalami kegelapan, atau menurut saya dunia ini balance atau seimbang. Tinggal kita lihat point of view kita, sudut pandang kita ke arah mana. Oke. Jadi di Jaranan sendiri sebenarnya saya sangat karena saya orang Jawa ya, saya sangat appreciate sekali dengan kebudayaan Jaran Kepang. Jadi saya berusaha, salah satu riset saya mengambil sebenarnya Jaran Kepang ini arahnya mau kemana sih? Apa memang mau ke hitam atau putih? Tapi sebenarnya akhirnya paradoksnya lagi, tinggal kita melihat ke arah mana. Karena saya pribadi sangat apresiasi dengan, apalagi dari Pak Ito, pengrajin pun juga iya ya Pak ya, membuat itu juga. Terus ini juga pelaku Jaran Kepang juga, saya sangat apresiasi dengan budayanya juga. Tuh. Oke, itu tadi adalah satu sudut pandang yang cukup menarik ya untuk diketahui bersama, bahwa ternyata di dalam sebuah pertunjukan Jaran Kepang itu banyak hal yang bisa dipelajari. Oke, satu pesan terakhir. Waduh, pesan terakhir kok katain nanda ya. Pesan terakhir ya, apa ya? Last word. Last word. Singkat saja untuk pemuda atau generasi muda Malang, tapi mendengar suara-suara, cok untuk melok mabuk, toh ini sekolahmu keganggu dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Pak? Nanti singkat saja. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya ini bukan cuma melulu soal yang Jaran Kepang ya Pak ya, atau Kuda Lumping. Sebenarnya ini buat universal aja, buat secara global aja. Kalau dari saya pribadi, lakukan atau pilihlah satu hal, atau pilihlah hal yang di situ mengandung excitement, passion, Okay. bukan kesabaran ya. Untuk passion. Pilihlah satu pilihan, atau pilihlah pilihanmu sesuai yang itu mengandung, artinya mengandung excitement, dan kamu merasakan, mengalami kalau itu passion, lakukan itu terus-menerus sampai dengan sebaik mungkin yang kamu bisa. Lakukan itu sampai sejauh mana kamu mentok melakukannya. Di situ kamu nggak perlu mikir apa judge orang lain. Kamu tetap jadi diri kamu sendiri, lakukan apa yang kamu sukai. Soal judgement orang itu cuman hanya pemikiran orang aja, karena jalurmu ya jalurmu sendiri. Nggak ada orang yang bisa mengintervensi kamu, nggak ada orang yang bisa mewakilkan jadi kamu untuk jadi lebih baik lagi. Kamu adalah pelaku utama yang sangat amat, yang terbaik untuk menjalani jalanmu sendiri. Titik. Oke, terima kasih Sang Ali. Oke, kalau dari aku, untuk generasi muda Malang, jangan sampai jaranan ini lekang dimakan zaman, kemudian hilang begitu saja. Jadi aku harap teman-teman generasi muda bisa meneruskan karya kakek nenek moyang kita. Tetap semangat, yo. Wis pokoknya jalani hari-hari dengan penuh sukacita. Ojo lali lek tangi turu. Sekali-kali lah sing disetel di Spotify kok ojo lagu-lagu sing kekinian, sekali-kali nyetel ono Samboyo Putra, ono jaranan-jaranan akeh lah. Coba lah mulai iki kupinge mulai di Mas Juang ngeracun nih. Jadi nanti kamu akan mencintai kok dengan segala apa ya? Atau gending Jawa ya Pak ya? Iya, bener. Gending Jawa bagus. Ternyata di Jaran Kepang juga tidak melulu kita membahas apa ya? Sing koyok ngono-ngono mistis ya Pak ya? Ternyata kita banyak ilmu loh di sini.
Sangat banyak. Dan ini masih dalam lagi nih, kita cuma bahas pembukaannya. Wah iya next ya, mungkin next obrolan ya kita. Betul. Oke, terima kasih Samnare sudah mau hadir di kampung sini ya, Akamsi. Terima kasih juga buat Malang Creative Center tentunya sudah mewadahi kita di sini untuk bisa berkarya dan berekspresi. Mungkin next kita perlu ngobrol lagi. Iya, boleh Mas, boleh. Ya, setuju ya? Setuju saya. Oke, salaman saya gak salah paham ini. Oke, terima kasih ya Samnare ya. Terima kasih. Oke, salam budaya Rahayu. Rahayu. Rahayu.